Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik yang diberkati Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Ibadah ini merupakan bukti ketaatan kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan tinggal di dalam firman-Nya yang melawat dan memberkati kita. Ibadah hari Minggu ini kita melakukan secara daring atau online. Pemberitaan firman Tuhan disampaikan oleh hambanya Pendeta Nyonya Dona Eviva Kastanya Pindongo SMTH. Selamat beribadah, Tuhan dimuliakan. Umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tabiskan ibadah pagi hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Memasuki ibadah hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta pada hari ini, kita dituntun oleh firman Tuhan sebagai nats pembimbing dalam 1 Korintus 1 pada ayatnya yang ke-9 yang menyatakan Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Puji
Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah. Bapa yang Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut. Kami kecewa dan putus asa. Kami terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu. Ya Bapa, barulah kami dan perilaku hidup serta kerja layanan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Umat Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, dan mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, hadirkanlah Roh Kudus-Mu di dalam setiap hati kami yang siap untuk menyambut dan mendengarkan firman-Mu, supaya Roh Kudus-Mu itu berkuasa mendiamkan semua suara-suara yang masih ada dalam hati kami, kecuali kami mau mendengarkan suara Tuhan lewat firman yang diberitakan dan melawat kami semua.
Maka dengan kuasa Roh Kudus-Mu arahkanlah pikiran dan pendengaran kami. Dan kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah kita siapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari pertama Korintus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 yang menyatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bersyukur untuk setiap pelayanan. Itulah tema firman Tuhan yang kita renungkan dalam ibadah pada hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat Tuhan di Korintus menyatakan dirinya sebagai rasul yang dipanggil oleh Allah menjadi Rasul Kristus Yesus kepada jemaat di Korintus. Penegasan diri Paulus ini adalah penting Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh karena setelah Paulus meninggalkan jemaat Korintus meneruskan pelayanannya, memberitakan Injil Yesus Kristus di wilayah-wilayah dan daerah-daerah lain, rupanya muncul sekelompok orang yang tidak senang dengan Paulus dan pelayanannya. Lalu mereka ini menuduh bahwa Paulus itu bukan Rasul Yesus Kristus. Dia hanya rasul gadungan. Dia adalah rasul palsu yang menyebut diri sebagai Rasul Kristus. Karena itulah saat dia menyurati jemaat Korintus ini, Paulus merasa perlu untuk menegaskan tentang status dirinya
sebagai rasul yang dipanggil oleh Allah menjadi Rasul Kristus. Bapak Ibu boleh baca di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan 9a. Di mana di sana dikisahkan tentang bagaimana Paulus ini menjadi Rasul Kristus. Yesus itu bertolak belakang dengan apa yang dituduhkan oleh kelompok-kelompok provokator, lawan-lawan Paulus yang ada di Korintus pada waktu itu, yang menuduh Paulus sebagai guru penyesat. Nah, di awal surat ini Paulus juga menegaskan bahwa jemaat Korintus itu adalah jemaat Allah, yaitu orang-orang yang telah dipanggil dan dikuduskan bersama-sama dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan. Dan di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Paulus menegaskan karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus itulah yang menjadikan status orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen di Korintus ini menjadi milik Allah yang telah dikuduskan di dalam Kristus Yesus. Penegasan Paulus ini hendaknya membangun kesadaran dalam diri orang percaya bahwa status sebagai milik Allah yang telah dikuduskan di dalam Kristus Yesus untuk senantiasa tahu bersyukur atas kasih karunia Allah yang dilimpahkan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dan supaya orang-orang percaya juga sadar untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah sebagai saksi Yesus Kristus. Singkatnya Bapak Ibu Saudara-saudara, status sebagai jemaat milik Allah yang telah dikuduskan di dalam kasih karunia Kristus Yesus ini bukan untuk jemaat hidup menyombongkan diri. Ini bukan untuk digunakan oleh jemaat membanggakan diri. Tetapi status sebagai milik Allah adalah supaya jemaat itu dapat hadir menjadi saksi nyata tentang karya Yesus Kristus di dalam kebenaran dan kehendak Allah. Karena semua yang dimiliki oleh jemaat, kata Paulus, itu semua hanya karena kasih karunia Allah. Jadi jemaat tidak punya alasan untuk menyombongkan diri, tidak ada alasan untuk membanggakan diri, dan tidak ada alasan untuk merasa lebih hebat dari yang lain. Toh semua yang ada dalam hidup jemaat itu hanyalah kasih karunia Yesus Kristus. Jadi tidak ada yang pantas dibanggakan dan disombongkan oleh setiap jemaat yang telah ditebus menjadi milik Allah. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, perhatikan pernyataan Paulus pada ayatnya yang ketiga. Dia katakan di situ, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Jemaat Tuhan, perhatikan hal-hal apa saja yang mendorong dan memotivasi Paulus senantiasa mengucap syukur kepada Allah untuk jemaat di Korintus ini. Perhatikan yang pertama, dia katakan di dalam Kristus kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Di dalam Kristus kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan. Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang Korintus ini pada umumnya termasuk orang-orang Kristen, ya. Di Korintus ini mereka itu suka, mereka itu senang dan
doyan untuk berpidato, ya, gemar berguru kepada guru-guru yang mengajarkan tentang pengetahuan. Sebab itu tidak heran Bapak Ibu Saudara-saudara kalau di jemaat Korintus itu banyak orang-orang pintar, berpengetahuan dalam segala hal. Nah, Paulus tegaskan bahwa itu semua adalah kasih karunia Allah di dalam Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Jadi kekayaan berkata-kata, kemampuan berpengetahuan, menguasai berbagai ilmu pengetahuan, ilmu filsafat, itu bukan kemampuan dari diri mereka sendiri. Tapi ditegaskan oleh Paulus itu semua karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Jadi Kristuslah yang membuat jemaat Korintus itu menjadi kaya dalam bermacam-macam karunia. Dan itu terus berlangsung sementara jemaat menantikan kedatangan Yesus Kristus kembali. Dan Kristus jugalah yang meneguhkan kamu sampai pada kesudahannya, kata Paulus. Sehingga jemaat tidak bercacat pada hari Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua ini merupakan bukti bahwa Allah yang memanggil jemaat pada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah Allah yang setia. Dan inilah yang menjadi dasar, menjadi inti dan sentral daripada ucapan syukur Paulus dalam pelayanannya, yaitu karena kasih karunia Allah yang telah menyatakan karya keselamatannya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Karya keselamatan Allah di dalam kasih karunia Yesus Kristus ini dinyatakan di dalam kehidupan jemaat dan semua orang percaya. Dan bagi Paulus inilah anugerah Allah yang terbesar dan termulia. Yang oleh kehendak Allah ia juga dipanggil untuk menjadi rasul. Untuk menjadi pelayan Kristus Yesus. Jadi itulah kekayaan Allah, kasih Allah yang begitu besar. Dan kehendaknya yang mendorong Paulus untuk menyatakan rasa syukurnya. Kalau jemaat dapat dilayakan mengalami kasih karunia Yesus Kristus dalam berbagai kekayaan hidup umat percaya. Aneka ragam dan bentuk kekayaan karunia di dalam kehidupan orang percaya itu adalah kekayaan yang diberikan oleh Yesus Kristus untuk memperlengkapi dan untuk meneguhkan iman orang percaya untuk setia dalam pelayanan gereja sampai pada kesudahan atau kedatangan Kristus Yesus kedua kalinya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih karunia Allah yang kaya yang dianugerahkan kepada orang percaya itulah yang dapat menjadi alasan dan sarana untuk jemaat hidup saling melayani sesama dan daya yang kuat untuk hidup berbagi di tengah-tengah persekutuan jemaat. Jadi tegaslah bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa peran dan fungsi panggilan pengutusan gereja, saudara jemaat dan saya saat ini adalah pelayanan. Ya. Pelayanan gereja ini menyatukan keeratan dengan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja. Kita disatukan dalam pelayanan dengan Yesus Kristus kepala gereja adalah supaya kita dapat menyatakan karya-karya agung Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Untuk itu apapun bentuk dan wujud pelayanan yang kita lakukan di dalam dan di tengah-tengah jemaat dan gereja Bapak Ibu Saudara, itulah yang harus menjadi bukti iman kita.
kepada kasih karunia Allah yang telah memperkaya kita, memperkaya hidup kita dalam banyak hal, agar supaya kita dapat menjadi saksi-saksi dan pelayan-pelayan Yesus Kristus untuk memuliakan nama Yesus Kristus di dalam hidup kita di dunia ini. Karena kita sudah menerima, kita sudah mengalami kasih karunia Allah yang menjadi jaminan keselamatan bagi kita. Maka tidak sepantasnya kita memahami dan menjalankan panggilan pelayanan itu sebagai beban. Jangan kita menerima, jangan kita melakukan panggilan pelayanan kepada kita sebagai gereja Tuhan itu sebagai beban, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu hanya akan membuat kita suka mengeluh. Kita menerima pelayanan hanya sebagai beban, kita akan dibuatnya suka berbantah-bantahan, suka berdebat, suka ribut dengan masalah-masalah teknis dan bukan dengan masalah-masalah yang prinsipil. Kita suka saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Kita saling serang untuk membenarkan diri dengan argumen-argumen pikiran kita sendiri yang tidak berdasarkan kebenaran dan kehendak Tuhan. Itu kalau kita menerima, melakukan pekerjaan pelayanan itu sebagai beban, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita menerima panggilan pelayanan kita itu sebagai jemaat dengan penuh rasa syukur, karena itu berkat bagi kita, maka pelayanan kita akan menjadi berkat bagi orang lain, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Tetapi sebaliknya, kalau kita menerima, melakukan pelayanan itu sebagai beban, pelayanan kita tidak akan pernah jadi berkat, tapi sebaliknya akan menjadi laknat bagi orang lain. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah sebagai jemaat kita sadar untuk melakukan dan menjadikan pelayanan gereja itu bukan sebagai beban, tetapi sebagai berkat untuk kita mendistribusikan kasih karunia Yesus Kristus kepada dunia, kepada masyarakat, kepada bangsa yang ada di sekitar kita. Kita hadir memberikan tatanan-tatanan baru di dalam kehidupan pelayanan kita. Kita hadir memunculkan banyak kepentingan-kepentingan yang mengatasnamakan pelayanan yang bisa hidup bergereja kita, yang ujung-ujungnya menimbulkan percecokan, menimbulkan perpecahan, membentuk kelompok-kelompok, gap-gap di dalam jemaat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita menerima dan melakukan tugas pelayanan kita dengan sukacita, jangan dengan beban. Mari kita melakukan tugas pelayanan kita dengan penuh ungkapan syukur kepada Tuhan yang sudah memperkaya kita, memperlengkapi kita di dalam banyak hal melalui kasih karunia-Nya. Mari kita melakukan pekerjaan pelayanan kita sebagai bukti kesetiaan kita pada kasih karunia Allah yang sudah nyata di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, pada hari ini kita juga mensyukuri akan berkat kasih karunia Tuhan yang sudah menyertai perjalanan pelayanan Pelkat Persekutuan Kaum Bapa GPIB yang ke-39 tahun, tepatnya pada tanggal 11
Juli, Pelkat PKB GPIB telah ditambahkan usia, ya, 39 tahun dalam kiprah pelayanannya di pelayanan GPIB. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pertambahan usia ini mau menjadi titik perhentian sejenak bagi semua kaum bapa di tengah berbagai tugas dan tanggung jawab yang ada, untuk merenungkan kembali. Tolong kaum bapa GPIB merenungkan kembali, apakah sepanjang perjalanan kehidupan yang Tuhan Yesus sudah anugerahkan ini, kaum bapa sudah mensyukuri setiap pelayanan sebagai saksi Kristus di dalam kehidupan. Ini perlu direnungkan, ini perlu dipertanyakan bapak-bapak di dalam diri masing-masing. Sudahkah kaum bapa mensyukuri setiap pelayanan sebagai saksi Kristus itu di dalam kehidupan? Sudahkah kaum bapa melaksanakan tugas pelayanan di jemaat dengan penuh ungkapan syukur, menerima tanggung jawab pelayanan itu sebagai berkat untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, atau sebaliknya Bapak Ibu? Ya. Itu yang perlu direnungkan oleh kaum bapa di hari ulang tahun yang ke-39 ini. Dan jawaban dari semua hasil perenungan ini itu akan dapat dilihat secara langsung dalam kehidupan nyata. Sudahkah persekutuan kaum bapa GPIB senantiasa membawa damai dan terang Kristus bagi keluarga, bagi persekutuan dan masyarakat di mana kaum bapa hadir setiap saat? Jika sudah, maka hal ini merupakan bukti nyata bahwa persekutuan kaum bapa GPIB senantiasa bersyukur atas setiap pelayanan sebagai saksi Kristus di dalam hidupnya. Karena rasa syukur akan membuat setiap orang percaya untuk berani tetap setia menjadi saksi Kristus di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun. Di sisi lain, pertambahan usia bagi Pelkat PKB GPIB juga harus menjadi titik perhentian. Ya. Kalau tadi bagi kaum bapak, sekarang titik perhentian bagi kaum ibu. Ya. Bagi kaum ibu, bagi anak-anak pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu. Apakah kita senantiasa mendukung dari karya layan para kaum bapak sebagai saksi Kristus? Sebagai istri, sebagai ibu, sudahkah kita mendukung kerja layan suami sebagai bapak dalam pelayanannya di tengah-tengah jemaat? Dukungan yang diberikan kepada kaum bapak menjalankan tugas sebagai saksi Kristus ini merupakan bagian dari wujud dan rasa syukur kita dan kesadaran kita bersama selaku gereja, selaku jemaat, untuk menerima dan menjalankan tugas pelayanan sebagai saksi Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, bersyukurlah atas setiap pelayanan sebagai saksi Kristus yang dipercayakan kepada kita, merupakan hal penting. Memang bukan hal yang gampang dan mudah, tetapi akan menjadi mudah ketika kita melakukan langkah pelayanan kita dengan ungkapan syukur. Ingatlah selalu akan kebaikan Allah, kasih Allah yang telah terlebih dahulu melayani kita, memperlakukan kita dengan kebaikan-kebaikannya di dalam karya keselamatan dalam hidup kita melalui Yesus Kristus. Ingatlah selalu bahwa sukacita atas anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus juga dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ingatlah selalu bahwa pelayanan sebagai saksi Kristus akan membantu kita menemukan kekuatan, bahkan jalan keluar dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, teruslah berjuang untuk selalu bersyukur atas setiap pelayanan menjadi saksi Kristus, sehingga kita bisa tetap berani untuk setia menjalankan tugas
pelayanan kita sebagai gereja, sebagai saksi Kristus sampai Kristus datang kembali. Dirgahayu Pelkat PKB GPIB. Tuhan memberkati. Amin. Umat Tuhan bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri apabila memungkinkan untuk kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati untuk masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan layakkan kami beribadah, dan kami sudah boleh menikmati lawatan kebenaran firman Tuhan yang mengarahkan kami agar supaya kami menerima dan menjalankan tanggung jawab pelayanan kami sebagai gereja Kristus di tengah-tengah dunia, masyarakat dan bangsa sebagai berkat dan bukan sebagai beban, sehingga kami boleh menjadi pembawa-pembawa kebaikan, damai sejahtera, rasa aman dan nyaman bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Berkatilah kami Bapa, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu di dalam kami melakukan akan pelayanan kami berdasarkan kasih karunia Allah yang sudah memanggil kami untuk menjadi pelayan-pelayan Kristus, saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa di sorga, pada hari Minggu ini kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam pelayanan kategorial persekutuan kaum bapa dari Gereja Protestan Indonesia bagian Barat yang pada tanggal 11 Juli telah genap berusia 39 tahun. Tuhan, Engkau menyertai terus akan kancah pelayanan dari Pelkat PKB GPIB, baik di tingkat sinodal melalui Dewan PKB yang mempersiapkan segala program kerja Tuhan berkati, begitu juga di tingkat musyawarah pelayanan, Tuhan Engkau berkati, begitu juga pelayanan di tingkat lokal. Jemaat-jemaat GPB yang tersebar di 34 provinsi, Tuhan memberkati pelayanan persekutuan kaum bapa di dalam menopang pelayanan gereja. Jadikanlah persekutuan kaum bapa dengan semua pelayanannya akan menghadirkan dan membawa damai sejahtera, dan bukan sebaliknya menimbulkan keresahan di dalam jemaat, tetapi justru mendatangkan damai sejahtera yang membuat orang nyaman dan aman untuk hidup dalam persekutuan dan pelayanan gereja.
Kami juga berdoa kepadamu untuk Gereja Protestan Indonesia bagian Barat dan persiapan dalam rangka persidangan sinode. Kami mohon Tuhan persiapkan fungsionaris majelis sinode, begitu juga dengan panitia setempat dari pelaksana persidangan sinode GPIB ke-21 yang mana tuan rumah adalah jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Jawa Timur. Tuhan memberkati semua persiapan dan pelaksanaan yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Jemaat Sejahtera Surabaya dengan semua kegiatan pelayanan menghadapi new normal. Kami para presbiter, unit-unit misioner, BPPJ dan pegawai lingkungan gereja. Kami mohon Tuhan berkati kami dan persiapkan kami supaya kami mampu menata layani semua pekerjaan pelayanan kami yang mendatangkan berkat bagi masyarakat tapi juga bagi warga jemaat. Kami berdoa untuk warga jemaat yang sakit dan dalam proses pemulihan kesehatan mereka, baik yang ada dirawat di rumah sakit ataupun di rumah keluarga mereka. Kami berdoa untuk Ibu Espiris. Kami berdoa untuk Bapak Yanes Frankie Siatau, untuk anak Stefanus Daud, untuk Bapak Joni Tampu Bolon, untuk Saudara Aprian Manuputi bersama Ibu Titi Manuputi yang sedang dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut saat ini. Kami juga berdoa untuk Ibu Sumini Wawor, untuk Ibu Eha Siahaan Hermono, untuk Ibu Bambang. Atau mungkin ada jemaat-jemaat yang sedang sakit dan sedang menjalani perawatan yang tidak kami sebutkan namanya. Kami juga mohon Tuhan Engkau lawat mereka semua. Engkau jamah bagian tubuh mereka yang lemah. Engkau angkat segala virus dan penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh mereka dan Engkau sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu lewat obat-obat penawar, perawatan para medis, dokter, juru rawat, dan semua perhatian dan kasih sayang keluarga Tuhan Engkau berkati. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk jemaat-jemaat yang berduka. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Abraham Sopamena, di mana ibu kekasih keluarga ini Engkau telah panggil kembali kepadamu pada beberapa hari yang lalu. Tuhan Engkau hadirkan penghiburan, kekuatan dan penguatan kepada keluarga Bapak Abraham Sopamena dan saudara-saudaranya yang berada di Ambon. Supaya mereka terhibur dan penuh pengharapan untuk menjalani perjalanan hidup mereka ke depan. Jemaat-jemaat yang menjalankan kehidupan mereka sehari-hari, Tuhan memasuki minggu kerja yang baru. Tiap-tiap keluarga, warga jemaat, suami, istri, bapak, ibu, opa, oma, anak-anak, remaja, pemuda. Kami pertaruhkan seluruh hidup dan kehidupan mereka. Dalam perjuangan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha, dalam pergumulan-pergumulan hidup rumah tangga. Tuhan ada menyertai, memberkati, memberi kekuatan iman dan pengharapan. Mengandalkan kasih dan kuasa Tuhan di dalam setiap perjuangan dan pergumulan hidup mereka. Kami juga berdoa untuk para lansia. Tuhan juga menguatkan mereka supaya mereka tetap bersemangat, tetap sukacita di dalam menjalani hari-hari hidup mereka di masa tua. Untuk jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun kelahiran dan juga bersyukur dalam ulang tahun perkawinan, kami juga mohon Tuhan Engkau memberkati bersama dengan Nyonya Marisi Nainggolan Simbolon, bersama anak Yosafat Jakob Kaawoan, bersama saudara Mikael S. Pelupesi, bersama anak Andini Pusporini, begitu juga bersama Nyonya Sumining Nikiulu. Bahkan mungkin dengan rumah tangga jemaat yang mensyukuri perkawinan mereka Tuhan, biarlah Engkau juga mengaruniakan kebahagiaan sukacita dan menyambut sukacita dan syukur mereka menjadi sempurna, menjadi penyembahan mereka kepada Tuhan yang menyertai dan memberkati dalam sepanjang hidup mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk keluarga warga jemaat yang harus didoakan dalam minggu ini. Ada keluarga Alvin Ferdinandus, ada keluarga Parwanto Panjaitan, ada keluarga Agus Santoso, ada keluarga Lazarus Y. Natasian, ada keluarga Nyonya Etobing Hutapea, ada keluarga Rinto Adi Suroso. Kami serahkan Tuhan tiap-tiap keluarga ini dengan apapun yang menjadi harapan, kerinduan, cita-cita, pergumulan mereka. Kami bawa, kami serahkan mereka
ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka sebagai keluarga lepas keluarga, bahkan juga pribadi lepas pribadi. Dengan kasih karunia-Mu Bapa, peliharalah mereka baik yang ada bersama-sama di Surabaya maupun yang terpisah di kota-kota lain karena jarak, karena pekerjaan. Tuhan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa, negara, pemerintah, aparat negara kami, para medis, dan penanganan COVID-19 yang masih belum bisa diselesaikan sampai saat ini. Tuhan tolonglah semua mereka yang berjibaku Tuhan untuk menolong para korban. Tuhan jaga ketahanan fisik mereka, imun tubuh mereka. Begitu juga dengan aparat, begitu juga dengan pemerintah kami, baik pemerintah pusat, pemerintah di tingkat provinsi, Ibu Gubernur dan jajarannya, begitu juga di tingkat kota Surabaya, Ibu Wali Kota dan jajarannya. Tuhan berkati dan tolong mereka supaya mereka maksimal melaksanakan pelayanan mereka kepada masyarakat. Kami berdoa untuk masyarakat yang menderita karena masalah-masalah ekonomi, kesehatan, bencana alam, dan masalah-masalah sosial lainnya. Ya Tuhan, Engkau tolong mereka juga. Engkau beri jalan keluar dan solusi terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Ya Bapa di sorga, bersama dengan semua jemaat yang boleh beribadah pada hari Minggu ini, Tuhan berkati kami semua. Keluarga lepas keluarga kami penuh damai sejahtera di dalam menjalani hari-hari hidup kami, panggilan tugas dan pelayanan kami memasuki minggu yang baru ini. Begitu juga semua yang sudah mengambil bagian di dalam persiapan dan pelaksanaan ibadah hari Minggu ini. Baik kami sebagai presbiter yang bertugas, baik kami sebagai organis dan pemandu lagu, begitu juga bagi kami sebagai kru rekaman video live streaming ini. Kami mohon Tuhan Engkau menolong, berkati kami semua, pelayanan kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam pengasihan-Mu kami bermohon. Peliharalah kami hanya di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Segenap hidupmu
Jemaat yang terkasih, marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat yang terkasih, untuk warta jemaat selama sepekan dapat diunduh pada barcode yang ada di tampilan video ini, atau dapat dilihat pada WhatsApp grup Sekpel 1, 2, dan 3. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, terimalah amanat pengutusan. Saudara-saudara, ibadah ritual kita akan segera usai. Tetapi kita akan melanjutkan dalam ibadah aktual, yaitu melakukan firman Tuhan yang kita sudah dengar hari ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kita damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya.